Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frilianisa Septiani dengan NPM 102230008 dari kelas B23 S1 Akuntansi. Di sini saya akan menerangkan materi tentang laporan arus kas. Ada definisi laporan arus kas, yaitu laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode tertentu. Ada juga manfaat laporan arus kas, yaitu memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan atau likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Ada juga kegunaan laporan arus kas, yaitu memberikan informasi untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan, kemampuan entitas dalam membayar dividen dan kewajiban, dan penyebab timbulnya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Ada klasifikasi arus kas yang terdiri 3 bagian, yaitu aktivitas operasi, yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Yang kedua, aktivitas investasi, yaitu aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Yang terakhir, aktivitas pendanaan, yaitu aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman entitas. Pembahasan selanjutnya ada pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Ada dua metode yang dapat digunakan. Yang pertama, ada metode langsung, adalah kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Yang kedua, ada metode tidak langsung, adalah laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Ada bunga dan dividen. Arus kas bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Yang pertama ada bunga. Beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan, dan pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Yang kedua ada dividen. Dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi, dan pendapatan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Ada keunggulan metode langsung. Yang pertama, menunjukkan penerimaan dan pembayaran kas dari aktivitas operasi. Yang kedua, informasi dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran kas lebih dapat menjelaskan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari aktivitas operasi yang memadai untuk membayar utang, membiayai kembali kegiatan operasi, dan membayar dividen ke pemegang saham. Ada juga keunggulan metode tidak langsung. Yang pertama ada berfokus pada perbedaan antara laba atau rugi bersih dengan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Yang kedua ada memberikan informasi yang menghubungkan laporan arus kas, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Saya akan memberikan contoh soal laporan arus kas dari PT Amanah Sejahtera. Memiliki data keuangan. Yang pertama ada neraca PT Amanah Sejahtera. Akun-akunnya ada kas, piutang usaha, persediaan, peralatan, akumulasi depresiasi, utang usaha, dan modal. Ada juga dua akun, yaitu 2023 dan 2022. Kas tahun 2023 ada 50 juta, piutang usaha 2023 80 juta, persediaan 2023 ada 120 juta, peralatan 2023 ada 300 juta, akumulasi depresiasi 2023 ada 50 juta, utang usaha 2023 ada 60 juta, modal 2023 ada 440 juta. Ada juga di tahun 2022, kas 30 juta, piutang usaha 100 juta, persediaan 110 juta, peralatan 250 juta, akumulasi depresiasi 40 juta, utang usaha 70 juta, modal 360 juta. Ada laba rugi PT Amanah Sejahtera.
pendapatan 500 juta, beban operasi 350 juta, laba operasi 150 juta, beban penyusutan 10 juta, laba bersih 140 juta. Ada informasi tambahan yaitu peralatan dibeli tunai sebesar 50 juta. Tidak ada dividen yang dibayarkan selama tahun 2023. Untuk penyelesaian laporan arus kasnya menggunakan dua metode. Yang pertama ada metode tidak langsung. Laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung dimulai dengan laba bersih dan menyesuaikan perubahan dalam aset dan kewajiban. Laporan arus kas PT Amanah Sejahtera metode tidak langsung, arus kas dari aktivitas operasi laba bersihnya 140 juta. Penyesuaiannya yang pertama ada beban penyusutan sebesar 10 juta rupiah. Yang kedua ada penurunan piutang usaha 100 juta dikurangi 80 juta sama dengan 20 juta rupiah. Yang ketiga ada kenaikan persediaan 120 juta dikurangi 110 juta sama dengan hasilnya sebesar 10 juta rupiah. Yang terakhir ada penurunan utang usaha 70 juta dikurangi 60 juta, hasilnya 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Kas dari operasi sama dengan sebesar 150 juta. Arus kas dari aktivitas investasi, pembelian peralatan sebesar 50 juta. Kas dari aktivitas investasi berarti 50 juta rupiah. Arus kas dan aktivitas pendanaannya tidak ada, berarti 0 rupiah. Kenaikan kasnya ada kenaikan kas 150 juta dikurangi 50 juta, hasilnya 100 juta rupiah. Saldo kas awalnya 30 juta, saldo kas akhirnya 50 juta rupiah. Itu yang menggunakan metode tidak langsung. Yang kedua akan menggunakan metode langsung. Laporan arus kas metode langsung menunjukkan penerimaan dan pembayaran kas secara eksplisit. Laporan arus kas PT Amanah Sejahtera metode langsung. Ada arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama penerimaan dari pelanggan sebesar 500 juta rupiah. Yang kedua ada pembayaran ke pemasok sebesar 350 juta rupiah. Yang ketiga pembayaran beban operasional sebesar 10 juta rupiah. Yang keempat pembayaran utang usaha sebesar 10 juta rupiah. Kas dari aktivitas operasinya sebesar 150 juta. Arus kas dari aktivitas investasi, pembelian peralatan sebesar 50 juta. Kas dari aktivitas investasinya berarti sebesar 50 juta rupiah dan tidak ada transaksi pendanaan. Hasil akhirnya kenaikan kas sebesar 100 juta rupiah, saldo kas awal sebesar 30 juta, saldo kas akhirnya sebesar 50 juta. Dengan demikian saldo kas akhir PT Amanah Sejahtera adalah 50 juta, baik menggunakan metode langsung maupun tidak langsung. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun kurangnya dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.